Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman petani semuanya, hari ini kita bahas satu topik yang gak ada habisnya. Organik atau kimia? Ada yang bilang pupuk kimia itu merusak tanah. Ada yang bilang pupuk kimia itu bikin tanah mati. Ada yang bilang pupuk kimia itu bikin tanaman ketergantungan. Tapi kata siapa? Kita bahas pelan-pelan. Biar nggak salah paham, saya mau tanya dulu, kalau pupuk kimia benar-benar merusak tanah, kenapa banyak petani yang puluhan tahun pakai pupuk kimia, tanamannya tetap hidup, panennya tetap bagus? Lalu, kenapa di satu tempat pupuk kimia hasilnya bagus, tapi di tempat lain malah gagal? Berarti yang salah bukan pupuknya doang, ada faktor lain. Dan ini yang sering nggak dibahas. Pupuk itu apa? Pupuk itu intinya makanan tanaman. Tanaman butuh unsur nitrogen N buat daun, fosfor P yang buat akar dan bunga, kalium K buat buah dan kekuatan tanaman. Kalau pupuk organik itu sumbernya dari kompos, kotoran ternak, bokashi, pupuk kandang. Kalau pupuk kimia itu sumbernya dari pabrik, tapi unsur yang dikasih itu sama, N, P, P, K, dan unsur mikro. Jadi bukan berarti kimia itu racun. Yang bikin racun itu kalau dosisnya kebanyakan. Kenapa tanah bisa keras? Nah, ini yang sering petani salah paham. Tanah bisa keras bukan karena pupuk kimia semata. Tanah keras itu bisa karena tanah kurang bahan organik. Tanah jarang dibenahi. Tanah terus ditanami tanpa dikasih pupuk kandang atau kompos. Struktur tanah rusak karena sering dicangkul atau diinjak. pH tanah turun asam. Garam pupuk menumpuk karena kebanyakan dosis. Yang nomor 6 ini baru bisa terkait pupuk kimia. Tapi ingat, itu bukan karena pupuk kimia jahat, tapi karena cara pemupukan yang salah, kesalahan fatal petani. Sekarang saya bahas kesalahan yang sering terjadi di lapangan. 1. Dosis kebanyakan. Petani sering mikir, kalau pupuknya banyak, panennya banyak. Padahal, nggak begitu. Kebanyakan nitrogen misalnya, tanaman jadi terlalu hijau, terlalu subur daun, gampang kena hama, gampang kena penyakit. Buahnya rontok. Tuh, pupuk ditebar pas panas terik. Urea misalnya. Kalau ditebar pas panas terik, banyak yang menguap. Jadi bukan tanaman yang makan, tapi hilang ke udara. Sri tidak memperbaiki tanah. Tanah tiap musim dipaksa produksi terus. Tapi nggak pernah dikasih bahan organik. Akhirnya tanah jadi kurus. 4. Tidak tahu pH tanah. Kalau pH terlalu asam, pupuk yang kita kasih jadi tidak terserap. Bukan pupuknya jelek, tapi tanahnya tidak siap. Tidak pakai pupuk dasar. Banyak petani cuma pakai urea. Kadena murah. Padahal tanaman butuh panjang dan K juga. Sekarang kita jujur. Pupuk organik itu bagus banget untuk memperbaiki struktur tanah, membuat tanah gembur, meningkatkan mikroorganisme, menjaga kelembaban, memperbaiki pH secara perlahan. Tapi pupuk organik ada kekurangannya, unsur hara rendah. Kirhanja lambat, butuh banyak sekali jumlahnya. Kalau tidak matang bisa bawa penyakit jamur. Kalau kotoran ternak palsu atau dicampur tanah, rugi. Jadi kalau kita hanya mengandalkan organik, untuk tanaman intensif seperti cabai, padi, jagung, sawit, biasanya kurang kuat. Pupuk kimia itu bagus untuk cepat diserap. Dosis jelas. Hasil cepat terlihat, cocok untuk tanaman intensif. Bisa disesuaikan kebutuhan tanaman. Tapi pupuk kimia juga ada kekurangan kalau berlebihan bikin tanah panas. Bisa menurunkan pH kalau salah terus. Kalau tanpa organik, tanah lama-lama jadi kurang gembur. Kalau salah aplikasi, jadi mubazir. Nah, jadi solusi terbaik itu bukan memilih salah satu. Solusi terbaik adalah gabungkan organik tambah kimia. Contohnya, pupuk kandang atau kompos sebagai dasar, NPK untuk pertumbuhan, urea sesuai kebutuhan, KCl atau MKP untuk buah, dolomit kalau pH asam, trichoderma atau PGPR kalau mau tambah mikroba. Ini namanya pemupukan berimbang. Tanah sehat, tanaman kuat, panen maksimal. Jadi kesimpulannya,
Pupuk kimia itu bukan musuh. Pupuk organik juga bukan dewa penyelamat. Yang bikin petani gagal panen itu salah dosis, salah waktu, salah cara, tidak paham tanah, ikut-ikutan. Kalau teman-teman setuju, tulis komentar, saya tim pintar, bukan tim debat. Jangan lupa subscribe, biar kita sama-sama belajar jadi petani yang makin maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.